Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Maulidatul Badriah. Kalian bisa panggil Ibu Lia. Saya adalah guru magang MMDC kelompok 7 dari IAIN Jember. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng 1,5 bulan ke depan. Pembelajaran matematika pertemuan pertama kita akan membahas bab 4, yakni tentang persamaan garis lurus. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami dan membedakan fungsi linier atau PGL dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi linier atau PGL dengan tepat. Baik anak-anak, setelah perkenalan kita lanjut ke pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita memasuki bab baru, yakni tentang persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL. Sebelumnya Ibu akan review terlebih dahulu dua bab sebelumnya. Yang pertama, kita dapat menentukan titik koordinat kartesius. Coba kalian lihat di bawah terdapat gambar koordinat kartesius, di mana pada bidang koordinat kartesius tersebut terdapat 4 titik, yakni titik P, Q, R, dan S. Coba kalian tentukan dari titik ke-4 titik tersebut. Langsung saja kita simak bareng-bareng. Titik P berada pada sumbu X 2 dan sumbu Y 4. Jadi titik P terletak pada 2,4. Untuk titik Q terletak pada negatif 5,5. Dan untuk titik R berada pada negatif 3,5, negatif 3. Selanjutnya untuk titik S terletak pada titik 3, negatif 2. Dari sini kalian paham kan? Ini sudah bab sebelumnya, dua bab sebelumnya ini kalian harus bisa, karena pada bab ini kalian akan tetap melanjutkan dari persamaan garis lurus. Untuk itu bab ini sangat berkaitan dengan persamaan garis lurus, jadi kalian wajib paham ya. Coba kita lanjutkan. Yang kedua, kita disuruh menentukan nilai suatu fungsi. Pada bab ini, bab relasi dan fungsi, bab sebelumnya kita sudah belajar bersama Bu Guru. Ini coba kalian tentukan. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 3, tentukan nilai dari f4 dan f negatif 4. Coba kita saksikan. Nah, ini coba kita lihat bareng-bareng. Cara menentukan nilai suatu fungsi dari f4 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus y adalah, maka x-nya diganti 4. Jika x-nya 4, maka 4 kuadrat plus 3, hasilnya 19. Begitu juga dengan f negatif 4. F negatif 4 sama dengan negatif 4 kuadrat plus 3 sama dengan 19. Jadi hasilnya sama. Kenapa sama? Karena yang kedua dia juga negatif, yang pertama dia positif. Karena negatif dikuadratkan maka hasilnya positif. Dari sini paham? Ini dua bab sebelumnya kalian harus paham, karena ini bab yang berkaitan dengan bab yang akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Materi yang pertama, apa itu persamaan garis lurus? Karena kita belajar persamaan garis lurus, maka kalian harus tahu apa itu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL merupakan suatu pemetaan persamaan matematika yang jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius membentuk
akan membentuk grafik garis lurus seperti gambar di samping. Coba kalian amati. Pada gambar tersebut itu menunjukkan bahwa Y sama dengan 2X negatif 4. Persamaan tersebut bisa digambarkan grafik seperti pada gambar tersebut, yakni dia membentuk grafik garis lurus. Sesuai dengan judulnya, karena ini persamaan garis lurus, maka kita akan menentukan persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y, X sama dengan variabel, M adalah gradien atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Contoh, coba kita saksikan bareng-bareng. Kita amati contoh dari persamaan garis lurus. 3Y sama dengan X min 5. Kenapa Bu kok bisa menjadi persamaan garis lurus? Bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Iya, karena dia bisa dibentuk Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, Y sama dengan 4X negatif 2. Selanjutnya, Y sama dengan 7X. Kenapa dia kok bisa berdiri sendiri meskipun tidak ada konstanta? Karena konstanta 0 pun dia tidak apa-apa, jadi tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya, 6X plus 7Y sama dengan 14. Dari sini paham kan? Coba kalian amati contoh-contoh dari persamaan garis lurus. Baik, di sini Ibu memiliki beberapa persamaan. Persamaan tersebut manakah yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL? Coba kalian cermati pada yang pertama. Persamaan pertama yaitu Y sama dengan 3X negatif 4. Dia adalah persamaan garis lurus karena dia terbentuk Y sama dengan MX plus C atau min C. Yang kedua, X kuadrat sama dengan 5Y plus 2. Dia persamaan garis lurus atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia memiliki pangkat kuadrat. Perlu kalian ketahui, di dalam persamaan garis lurus dia bisa disebut dengan persamaan linear. Persamaan linear yaitu persamaan yang berpangkat 1. Jadi kalau dia lebih dari pangkat 1, maka dia bukan disebut dengan persamaan linear. Jadi untuk persamaan X kuadrat sama dengan 5Y plus 2, dia bukan termasuk PGL atau persamaan garis lurus. Selanjutnya, yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat negatif 9 sama dengan 0. Apalagi ini, yang awal aja sudah tidak termasuk, apalagi yang ini juga bukan termasuk persamaan garis lurus. Selanjutnya, 4Y plus 2X sama dengan 0. Iya, dia termasuk persamaan. Kenapa? Karena dia sesuai dengan bentuk persamaan garis lurus. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, apakah dia termasuk persamaan garis lurus? Iya atau bukan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena dalam persamaan tersebut yang dikuadratkan itu bukan variabelnya, konstantanya. Kan 5 kuadrat bisa dijumlahkan sama dengan 25. Jadi dalam persamaan tersebut termasuk persamaan garis lurus. Dari sini paham? Coba kita lanjutkan pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas cara menggambar grafik PGL. Baik, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu tentukan titik potong pada sumbu X.
Jika kita menentukan titik potong pada sumbu X, maka syaratnya Y harus sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Jika kita menentukan titik potong pada sumbu Y, maka syaratnya X harus sama dengan 0. Jadi, untuk menentukan titik potong sumbu X, kita harus Y sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, X harus sama dengan 0. Yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Coba kita lihat pada gambar grafik PGL tersebut. Contoh dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X negatif 4. Langkah pertama. Pada langkah pertama, kita menentukan titik potong pada sumbu X, di mana syaratnya Y harus sama dengan 0. Jika Y harus sama dengan 0, maka persamaannya kita tulis kembali. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan atau kita ganti Y-nya dengan angka 0. Maka kita selesaikan, ketemu hasilnya X sama dengan 2. Dari langkah pertama, kita mendapatkan titik potong yakni 2,0. Langkah kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu Y. Jadi syaratnya X harus sama dengan 0. Di sini coba kita tulis kembali persamaannya. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya harus disubstitusikan atau diganti dengan 0. Dari sini kita mendapatkan penyelesaian bahwa mendapatkan titik potong Y sama dengan negatif 4, maka titik yang kita dapatkan yaitu 0,-4. Dari kedua langkah tersebut kita mendapatkan kedua titik yakni 2,0 dan 0,-4. Dari sini kita dapat menggambarkan ini titik pertama dan ini titik yang kedua. Lalu kita gabungkan melalui garis lurus. Jadi cara menggambar grafik seperti itu ada 3 langkah, yakni kita menentukan titik potong sumbu X, lalu kita menentukan titik potong sumbu Y, dan hubungkan kedua titik tersebut. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini adalah latihan. Coba jawab dengan cara klik pilihan kamu. Manakah dari persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus? Coba kita klik pada poin yang A. Ternyata dia bukan termasuk persamaan garis lurus. Coba kita klik yang B. Dia juga bukan persamaan garis lurus. Coba yang C. Wow, ternyata yang C merupakan persamaan garis lurus. Apakah yang D juga termasuk persamaan garis lurus? Yuk kita klik bareng-bareng, kita lihat bersama-sama. Ya, ternyata pada poin D juga bukan termasuk persamaan garis lurus. Jadi yang termasuk persamaan garis lurus yaitu persamaan 4Y sama dengan X plus 5. Baik anak-anak, setelah pembelajaran kali ini selesai, kalian dapat refleksi dari pembelajaran kali ini. Ada 3 refleksi, yaitu ada tidak puas, ada puas, dan ada sangat puas. Jadi kalian bisa memilih dan menilai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apakah kalian tidak puas, puas, ataupun sangat puas? Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari Bu Guru. Ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus, yakni tentang gradien garis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.